Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Sambena Inggeruhi. Saya ingin mengajak kita untuk melihat situasi di Gaza dan Yerusalem dan Israel dari pandangan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Raja Israel, singa dari Yehuda, bintang timur yang gilang gemilang. Sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, suku kita, bangsa kita, itu tidak terlepas dari kendali Tuhan. Apa yang terjadi itu pasti terjadi dalam Tuhan, dan nanti yang akan terjadi juga terjadi di dalam Tuhan. Sehingga situasi yang terjadi di Gaza pada tanggal 7, di mana Hamas melakukan penyerangan kepada Israel dan ribuan orang di pihak Israel yang hari ini dirilis oleh juru bicara pertahanan Israel IDF bahwa sudah di atas 1.000 lebih dan 2.000-an lebih yang mengalami luka-luka atau cedera. Bapak Ibu, situasi ini tidak terjadi begitu saja, tapi terjadi di dalam kehendak dan rancangan Tuhan yang kekal. Saya ingin kita melihat bagian firman Tuhan, pandangan firman Tuhan, situasi yang terjadi di Gaza dari pandangan firman Tuhan. Zakaria pasal yang ke-12, ucapan ilahi. Ayat yang pertama, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentengkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ini firman Tuhan tentang Israel. Ini nubuatan yang Tuhan konfirmasi kepada Zakaria, untuk Zakaria menulisnya jauh sebelum situasi-situasi yang akan terjadi bagi Israel di waktu yang lalu, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Bapak Ibu, tanggal 7 waktu Israel dikepung, itu kaum Yehuda mengalami suatu penindakan yang amat sangat luar biasa. Ayat yang ketiga, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul dan melawannya. Bapak Ibu, kita melihat ketika Israel dan Palestina mengalami deadlock di sana, itu pasti segala bangsa akan berkumpul. Nubuatan-nubuatan ini, Bapak Ibu, ini Tuhan telah memberitahukan jauh sebelum situasi-situasi dalam agama, dalam negara modern hari ini. Nah, ini membuktikan bahwa supaya kita percaya bahwa apa yang keluar dari bibir mulut Tuhan itu Tuhan akan melaksanakannya. Yang hari ini menjadi pertanyaan bagi kita, kok Tuhan bisa mengizinkan ini bagi Israel? Dan di dalam sejarah Israel ini baru terjadi 7 Oktober, bagaimana Israel mengalami sesuatu yang amat sangat terpukul, di mana pada hari itu juga Israel sedang merayakan Simchat Torah, penerimaan perayaan hukum-hukum Tuhan kepada Musa, dan mereka merayakan itu dalam acara pondok daun mereka, dalam perayaan-perayaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, Tuhan ingin supaya Israel dalam kelebihannya, Israel dalam perayaan-perayaan agamawi keyahudiannya itu harus melakukannya dalam takut akan Tuhan. Sistem pertahanan yang luar biasa, yang begitu canggih, sampai mungkin Israel melupakan Tuhan. Ini satu pukulan yang amat sangat besar untuk Israel. Dan Israel supaya melihat bahwa Tuhan satu-satunya penolong baginya. Yang berikut Bapak Ibu,
Kalau kemudian bangsa Israel, umat pilihannya, itu Tuhan bisa mengizinkan situasi ini terjadi. Bapak Ibu, firman Tuhan yang sama yang keluar dari bibir mulut Tuhan untuk bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa-bangsa lain merasa diri aman dan bereforia dan ingin melawan Israel, firman Tuhan di ayat yang kedua, Tuhan akan mempermalukan bangsa-bangsa tersebut. Dan murka Tuhan amat sangat besar kepada bangsa yang merasa diri mereka aman dan bersuka cita. Hari ini kita sendiri melihat dan kita sedang tahu siapa yang ada di Israel, berdiri bersama Israel, dan siapa yang berdiri dengan Hamas. Dan Tuhan pakai dua bangsa ini menjadi simbol untuk masa depan kerajaan yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita melawan Yerusalem dan Israel, itu kita sedang bermasalah dengan Tuhan. Karena Israel itu akan menjadi umat pilihan Tuhan dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mazmur 105, saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan. Mazmur 105 ayat yang ke-8, perjanjian Tuhan bagi Israel itu perjanjian yang kekal. Mazmur 105 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Tiadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi perjanjian kekal bagi Israel, itu perjanjian yang tidak berubah. Baik, Bapak Ibu, kembali kepada situasi di Yerusalem dan Israel hari ini untuk bangsa-bangsa lain. Ini poin yang kedua yang harus kita ketahui. Untuk bangsa-bangsa lain, kita lihat Zakaria pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 dan 15. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Ayat 15, ingat baik-baik, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah menimbulkan kejahatan. Bapak Ibu, engkau ketika melawan Israel dan engkau telah murka kepada Israel, engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Dan itu Tuhan sangat menjamin, Tuhan sangat yakin, dan firman itu tepat, firman itu tidak akan berubah. Firman akan melaksanakan apa yang dilaksanakan atau apa yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kau sedang merasa diri aman, kau sedang bereforia, itu ayat 15 sedang menanti Anda. Baik Bapak Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita, bahwa situasi yang terjadi di Yerusalem dan sekitarnya dari pandangan firman Tuhan. Sehingga pilihan kami, pilihan saya secara pribadi dan keluarga saya secara pribadi, kaum suku saya secara pribadi, dalam berdiri bagi Israel, kami tidak berdiri karena kami ingin menjadi Yudais atau kami adalah agama Yahudi. Tidak, kami berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini rahasia-rahasia kekekalan yang amat sangat dalam, yang kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk memahami ini. Jadi kita bukan berdiri bagi Israel dari standar-standar keyahudian, standar-standar kemanusiaan. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga akan disebut anak-anak Abraham. Ketika kita disebut menjadi anak-anak Abraham, maka segala ketetapan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu akan menjadi bagian milik kita. Ibadah-ibadah dan janji-janji itu akan menjadi bagian milik kita. Sehingga jika kita percaya kepada Yesus selalu menolak Israel, itu Anda sedang bermasalah dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk berdoa bagi Israel, berdoa bagi Yerusalem agar ada damai di sana. Yerusalem tidak akan ada damai, Palestina dan Israel tidak akan damai. Dunia tidak akan memberikan damai kepada Israel dan Palestina, tapi Tuhan sendiri akan turun menjadi raja dan akan memberikan damai yang abadi, damai yang kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, dan kita akan
berjumpa lagi dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Dan puji bagi nama Tuhan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya dalam video saya dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati.